Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Semoga semuanya sehat selalu. Ya, kali ini kita bahas ekosistem ekonomi kreatif. Ya, bagaimana kabarnya mahasiswa semuanya? Apakah sehat? Ya, semoga tetap sehat dan melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Baik, kita lanjut ke part 2 ya, terkait dengan ekosistem ekonomi kreatif. Bagaimana bagaimana perasaan Anda hari ini? Apakah senang? Apakah sedih? Biasa aja atau bahagia? Semoga teman-teman semua mahasiswa dalam keadaan sehat, senang semua. Ya, baik. Apa sih kreatif itu? Ya, jadi kreatif merupakan kegiatan bagaimana kita menciptakan hal yang baru. Nah, kita lihat bagaimana penerapannya. Mari kita mulai dengan ice breaking dulu dengan judul Menciptakan Dunia Baru dari Ide. Pernahkah Anda berpikir bagaimana sebuah ide sederhana bisa menggerakkan ekonomi, seperti bagaimana seorang desainer dengan sketsa kecilnya bisa mengubah tren fashion global, atau seorang pembuat konten dari kamar kecilnya mampu menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Inilah kekuatan ekonomi kreatif. Bagaimana kita dengan hal-hal yang kecil menciptakan yang luar biasa. Ekosistem ekonomi kreatif adalah ruang di mana ide, inovasi, kreativitas menjadi bahan baku utama. Dalam ekosistem ini, setiap individu, komunitas, dan teknologi saling terhubung, menciptakan suasana sesuatu hal yang tak hanya bernilai ekonomis, tapi juga memperkaya budaya dan kehidupan kita. Jadi, bagaimana peran Anda dalam ekosistem ini? Aktivitas yang selama ini dilakukan, siapkah Anda menjadi bagian dari penggerak kreatif yang mengubah dunia dengan hal-hal yang kecil tadi? Begitu. Baik, kita masuk kepada pembahasan kali ini ya. Yang pertama, tujuan kita untuk pertemuan hari ini, harapan saya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi pilar dan sektor ekonomi kreatif. Tiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memaparkan potensi ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, mengapa kita harus belajar ekosistem ekonomi kreatif? Bahwa kita perlunya jejaring, kolaborasi, dan juga eh, sosial, ya, sehingga kita dapat berkomunikasi, melakukan aktivitas dengan orang lain. Tentunya kita di kebutuhan sehari-hari perlunya bantuan orang lain. Kita sejatinya sebagai manusia makhluk sosial. Sejarah singkat terkait dengan ekonomi kreatif ini baru dalam pembangunan ekonomi mengutamakan kreativitas, pengetahuan, dan inovasi di situ. Jadi munculnya ide dari sini, ya dari dalam hati, dari keinginan, dari motif yang kuat, sehingga kita lakukan, kita laksanakan, kita terapkan. Konsep pertama ini dikenalkan pertama di oleh John ya di tahun 2001.
di dalam bukunya The Creative Economy, ya, menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah proses menciptakan nilai tambah melalui eksplorasi ide, intelektual, dan budaya. Jadi, mulai dari dalam diri kita, ide, intelektual, pengetahuan kita, budaya, yaitu kebiasaan kita, di lingkungan kita, bahkan aktivitas kita itu bagian dari kebiasaan budaya. Nah, ekosistem ekonomi kreatif, ya, ini terkait dengan pengertiannya jaringan yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kreatif, di mana semua elemen-elemen meliputi pelaku kreatif, kelompok maupun individu, pasar, infrastruktur, teknologi, kebijakan pemerintah, serta akses terhadap pembiayaan. Jadi semua lini ingin digerakkan dengan kreativitas. Gitu. Tentunya ini juga perlu dukungan dari lingkungan, internal maupun eksternal. Teori ekosistem kreatif menekankan pentingnya hubungan sinergi antara berbagai elemen seperti pelaku kreatif tadi, pasar, pemerintah, dan teknologi. Dengan adanya teknologi yang maju seperti sekarang ini, tentunya sangat mendukung kita dalam individu, dalam kelompok, bahkan di suatu organisasi dengan memaksimalkan teknologi yang dinamakan artificial intelligence. Contohnya, klaster industri batik, ya, batik di Jawa Tengah memanfaatkan jaringan produsen, desainer, dan pengecer di pasar. Jadi, ini juga tidak luput dari bagaimana dukungan dari dalam, dari luar, serta teknologi. Baik, kita masuk ke pengertian ekonomi kreatif. Ya, dari John sudah, dari UNCTAD 2010. Ekonomi kreatif adalah sektor yang berbasis pada kekayaan budaya, kreativitas manusia, dan teknologi. Ini juga tidak jauh beda dengan definisi sebelumnya dari John 2001, ya. Jadi menurut Kementerian Ekonomi Kreatif adalah integrasi antara ide kreatif, nilai budaya untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Jadi memiliki nilai tambah dengan adanya ide yang baru, terus memberikan nilai pada suatu barang yang sebelumnya tidak dihargai bisa berharga, yaitu dengan mengelola, menjadikan barang yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan, begitu, dengan nilai jual yang tinggi. Konsep utama ekonomi kreatif yang pertama kreativitas sebagai sumber daya utama, ya. Yang kedua, kolaborasi antara pelaku ekosistem. Jadi, bagaimana kebutuhan masyarakat, apa kebutuhan mereka, kita adakan, lalu kita pasarkan. Sehingga eh, kita mengutamakan solusi dari permasalahan dari masyarakat dengan menciptakan produk baru yang akan dipasarkan oleh kita. Tentunya kita juga menghasilkan pendapatan, ya, yang lebih daripada apa yang kita lakukan. Tentunya perlunya kerja keras. Yang ketiga, teknologi dan digital. Ya, bagaimana digitalisasi ini perlu juga kita lakukan, terutama sebagai mahasiswa. Teknologi dan digitalisasi ini luar biasa. Kalau kita tidak memanfaatkannya, sangat-sangat rugi. Gitu. Apalagi dengan bisnis yang sudah digeluti, sudah kita
terjun. Kalau tidak pakai teknologi dan digital, rugi sekali. Yang keempat, nilai budaya dan kearifan lokal. Ini ini dari lingkungan sekitar bisa dimanfaatkan kita sebagai ekonomi kreatif. Pilih apa dan pasarnya di mana, produk apa yang dibutuhkan dari kebiasaan dan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, regulasi dan kebijakan pendukung. Jadi, lihat bagaimana payung hukum, lihat bagaimana kebijakan pemerintah, lihat bagaimana aturan pemerintah, dan juga cari informasi untuk mendapatkan pelatihan, pembiayaan, atau pendanaan dari pemerintah. 6. Pasar dan konsumen. 7. Pembiayaan dan investasi. Nah, ini pembiayaan terikat bagaimana mungkin dari pemerintah, dari swadaya masyarakat, dari bagaimana kita menginvestasikan ya, dari berbagai arah dana itu. Pilar dan sektor ekonomi kreatif. Saya singkat saja, yang pertama ya, kreativitas sebagai pilar utama di mana munculnya ide-ide yang diterapkan tentu untuk tujuan memberikan solusi kepada kebutuhan masyarakat. Yang kedua, teknologi untuk mendukung kreativitas. Tentunya teknologi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, dimaksimalkan. Yang ketiga, nilai budaya sebagai identitas. Apalagi kita mengangkat produk-produk ya dalam negeri ditingkatkan seperti kuliner, batik, fashion-fashion lainnya, dan juga kreativitas lainnya bisa diangkat dari budaya kita di Indonesia. Potensi ekonomi kreatif di Indonesia ini menyumbang 7% terhadap PDB Indonesia dengan eh, lembaga ekonomi kreatif, kementerian yang mendukung, dan juga berbagai sektor mendukung kerajinan, makanan, hingga film yang identik dengan budaya kita, ya bisa eh, menunjang pasar internasional. Ya, ya contohnya di situ batik go internasional, ya, yang tentunya kolaborasi antara desainer-desainer ternama di Indonesia yang didukung oleh eh, pihak pemerintah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita kuis diskusi eh, identifikasi elemen penting dalam ekonomi kreatif. Apa saja? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ekonomi kreatif adalah proses penciptaan nilai tambah melalui ide intelektual dan budaya. Teori ekosistem ekonomi kreatif menekankan pentingnya hubungan sinergi berbagai elemen pelaku kreatif, pasar, pemerintah, teknologi. Pilar ekonomi kreatif terdiri dari kreativitas, teknologi, nilai budaya. Nah, menurut BPS, sektor menyumbang lebih dari 7% terhadap PDB Indonesia dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Bagaimana pandangan Anda tentang ekonomi kreatif setelah sesi ini? Tulis di bawah kolom komentar. Langkah apa yang Anda dapat ambil untuk mendukung ekonomi kreatif kira-kira di lingkungan Anda? Sumbangsih kita sebagai mahasiswa itu bagaimana di lingkungan sekitar kita? Silakan bisa dituliskan di kolom komentar.
Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.